Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farag. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam lalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke bumi ini tak lain agar kita bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dan kita diciptakan oleh Allah, tugas utama kita ialah bagaimana kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi sekuat tenaga kita larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kehidupan di dunia ini, dan kesempatan ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kesempatan ini tidak kita pergunakan untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita nanti akan bersiap-siap menghadap Allah dalam keadaan menangis, bersiap-siap menghadap Allah dalam keadaan bersedih, karena kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini saat ini adalah tempat kita, tempat di mana yang menentukan bagaimana kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah yang menentukan kita. Ketika kita menginginkan nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah, masuk ke dalam barzah, menerima kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima kenikmatan kubur dari Allah Subhanahu wa taala, saat inilah kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin kita merasa di sisa-sisa umur kita saat ini banyak lalai dari Allah,
Yuk kita sama-sama cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadinya kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat, yuk mulai hari ini, saat ini, kita harus memperbaiki itu semua. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak datang dua kali. Sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak datang dua kali. Tatkala kita lalai, pasti kita akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan menangis, meratapi, menyesali. Dan saat kita menyesali, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita sudah diperlihatkan oleh Allah siksaan neraka Allah, di situ kita baru berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami melihat, kami mendengar, ya Allah, bagaimana dahsyatnya siksaanmu. Farji'na ya Allah, kembalikan kami, hidupkan kami, maka kami akan merubah diri kami. Kami akan menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Saat itu kita bermohon kepada Allah, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Kita hanya bisa merasakan, na'udzubillah, bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita semua, diri kita, keluarga kita, jamaah kita, tidak ada yang menginginkan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang sudah kita tanamkan di dalam hati kita, kita keluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita keluarkan dengan lisan kita. Akan tetapi kalau cuma hanya baru dengan lisan saja, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi belum mau mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, iman kita belum sempurna. Karena yang selanjutnya ialah bagaimana kita berusaha mengamalkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wa amalun bil arkan. Inilah yang terkadang kita masih sering lalai. Inilah yang terkadang kita masih sering terlena. Kita anggap biasa-biasa saja tatkala kita meninggalkan perintah Allah. Padahal na'udzubillah, nanti bagaimana kita, na'udzubillah, kita tidak akan mampu. Bagaimana dahsyatnya membayangkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sekali lagi lalai jauh dari Allah, dan yakinlah ketika kita selalu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga segala perintah Allah, dan saat itu mungkin kita terjerumus, terpengaruh dengan bujuk rayu syaitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan mengampuni kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran yang kami bacakan pada muqaddimah di awal tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ada ampunan dan ganjaran yang besar.
ampunan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu tentang kita manusia, bahwasanya kita ini terkadang pasti akan tergoda dengan bujuk rayu syaitan, pasti akan terjerumus. Apakah kita salah? Karena memang inilah ujian kita. Keimanan kita yang ada dalam diri kita ini memang terkadang naik dan juga turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, ketika keimanan kita lagi turun, saat itulah terkadang syaitan masuk kepada diri kita, mempengaruhi kita sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa, kenapa kok hari ini saya susah untuk ibadah, maka mari kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat sekali lagi bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berarti iman kita saat itu lagi turun. Fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kita perbarui iman kita, kita tanamkan kembali dalam diri kita, ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tatkala kita saat itu tergelincir melaksanakan bujuk rayu syaitan, dan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang mungkin tadinya telah kita lakukan. Allah akan mengampuni. Tapi ingat, jangan sampai kesalahan yang sudah kita lakukan, jangan sampai kekhilafan yang sudah kita lakukan kita ulang kembali, karena kita tidak tahu ketika kita melakukan kesalahan yang kedua kali, apakah saat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, selalu ketika kita sudah dekat dengan Allah, mari selalu kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menjaga dengan benar-benar. Dengan tadi kami katakan di awal, melaksanakan perintah Allah, selalu berkumpul dengan orang-orang yang beriman, mengikuti majelis-majelis taklim, mengikuti halaqah-halaqah pengajian di masjid dan mushola. Inilah cara kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan kita menjadi baik. Keimanan kita insyaallah tidak akan tergoda, tidak akan terpengaruh dengan bujuk syaitan, kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik, bergaulnya dengan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, ketika kita selalu bergaul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah berita gembira pada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu bergaul kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga beramal saleh, anna lahum jannah, bagi mereka surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh, berbuat baik. Kalau imannya sudah bagus tapi akhlaknya belum bagus, maka berarti khawatir kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara amanu wa amilus shalihat ini tidak boleh terpisahkan.
Iman dan amal soleh, perbuatan, tingkah laku, akhlak kita itu berpengaruh. Ketika ada orang yang sholatnya rajin mungkin, tapi akhlaknya masih buruk, berarti sholatnya belum membekas di dalam dirinya. Baru melakukan sholat hanya kewajiban saja, lepas kewajiban sudah. Tapi kalau ada orang yang sholat diturutkan atau dengan akhlaknya yang bagus, maka inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita dan keluarga-keluarga kita, para jamaah kita semuanya insyaallah akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah digolongkan oleh orang-orang ke dalam golongan orang-orang yang selalu ringan dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk sesama manusia. Apalagi tak lama lagi kita akan Idul Kurban, melaksanakan ibadah kurban. Saat inilah kita yang punya rezeki lebih untuk kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, untuk kita bisa berbagi, memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang baik, katakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat, kebahagiaan buat orang lain. Semoga sekali lagi kita semua dan keluarga-keluarga kita akan selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.